Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga semua baik, sehat, dan selalu penuh damai sejahtera. Mari, sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, kita bersaat teduh dengan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini akan kita ambil dari 2 Korintus 12 ayat 9. Demikian firman-Nya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara terkasih, betapa seringnya kita hanya terfokus memandang keterbatasan dan kekurangan kita. Kita mengeluh atas kelemahan, atas apa yang tidak kita punya, dan mengabaikan kelebihan kita. Melupakan apa yang kita punya. Kita merasa percuma dalam berjuang, sehingga kita mudah menyerah karena terlalu sibuk memandang segala keterbatasan kita. Padahal, kelemahan kita, ketidaksanggupan kita, keterbatasan, kekurangan, bahkan ketidaklengkapan kita secara fisik sekalipun bisa dipergunakan Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Tuhan mampu memenuhi kita dengan kekuatan yang berasal daripada-Nya. Sehingga dengan segala keterbatasan kita, apa yang masih kita punyai tetap bisa dipakai untuk hal-hal yang baik dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Paulus mengalami situasi yang juga sulit dalam pergerakan pelayanannya. Tidak tanggung-tanggung. Ia menyatakan bahwa ia seperti diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Ini terdapat dalam 2 Korintus 12 ayat 7. Adilkah jika itu harus dialami oleh Paulus ketika ia justru sedang bergerak mewartakan berita keselamatan lewat Kristus ke seluruh dunia? Logika kita akan berkata, tidak. Mungkin jika kita ditempatkan pada posisinya, maka kita akan bersungut-sungut, kecewa, atau mempertanyakan keadilan Tuhan. Bahkan mungkin meragukan eksistensi Tuhan. Tetapi lihatlah bahwa Paulus tidak merasa seperti itu. Ayat selanjutnya berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat 8. Justru di tengah kesulitan dan kelemahannya itulah Paulus malah mendapat kesempatan untuk menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan disempurnakan. Oleh sebab itu, Paulus bisa berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini terdapat dalam ayat 10. Saya yakin di tengah kesulitan atau penderitaan yang tengah ia alami, ia mengalami dan menyaksikan banyak hal yang menyatakan besarnya kuasa Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang mengalami penderitaan baik secara fisik ataupun emosional, baik penganiayaan dari luar atau aib dari diri sendiri, Allah
Allah yang penuh kasih bermaksud memakai segala kelemahan kita untuk memurnikan dan menguatkan kita. Dengan doa dan pertobatan yang sungguh-sungguh kita lakukan, Tuhan akan menolong dan mengangkat anak-anaknya dari kesulitan dan penderitaan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah kita genapi perenungan pagi ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan untuk kehidupan kami setiap saat. Ampunilah kami yang sering bersungut-sungut karena keterbatasan kami. Kami yang tidak menyadari akan berkat yang luar biasa yang telah Engkau berikan. Sadarkan kami Tuhan untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan, agar kami beroleh hati damai sejahtera. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga warga GKJ Karangbendo. Tuhan, berikanlah damai sejahtera yang daripadamu. Kami juga berdoa untuk pekerjaan kami dan studi anak-anak kami. Semoga menjadi berkat untuk keluarga dan kemuliaan nama-Mu saja. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang sedang sakit. Kesembuhan, kekuatan, dan kesabaranlah yang kami mohon daripada-Mu. Berkatilah gereja kami GKJ Karangbendo sebagai gereja yang menumbuhkan untuk jemaat dan menjadi terang dan garam untuk masyarakat. Sehingga terpujilah nama-Mu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah sejenak saat teduh pagi ini. Selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan di dalam penyertaan Tuhan. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati.